Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azwanda Hasibuan, NPM 1904290003. Saya dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi, dan saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PKL atau praktik kerja lapangan saya, tepatnya di PTPN 4 Ajamu. Di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat perkebunan Ajamu. Pada awalnya keberadaan perkebunan ini adalah milik perusahaan Jepang Namura yang dinasionalisasikan sekitar tahun 1961. Untuk pengolahan bahan baku TBS, perusahaan Namura membangun satu unit PKS pada tahun 1938. Secara kronologis, riwayat unit usaha Ajamu dapat disajikan sebagai berikut. Tahun 1961, tahap nasionalisasi. Perusahaan swasta asing dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan kemudian dilebur menjadi perusahaan milik pemerintah. Tahun 1963 sampai 1967, tahap regrouping. Pemerintah melakukan regrouping menjadi Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN Aneka Tanaman. Tahun 1968, tahap perubahan menjadi Perusahaan Negara Perkebunan atau PNP. Tahun 1971, tahap perubahan menjadi Perusahaan Perseroan dan nama resmi PT Perkebunan 6 Persero. Tahun 1996, tahap peleburan menjadi PTP Nusantara Persero. Semua PTP yang ada di Indonesia direkruping kembali dan dilebur menjadi PTPN 1 sampai dengan 14. Unit usaha Ajamu menjadi salah satu unit usaha dari PTP Nusantara 4 Persero, gabungan dari ex-PTP 6, 7, 8. Tahun 2014, sesuai peraturan pemerintah, pembentukan holding PTPN Perkebunan membuat seluruh PTPN mulai dari PTPN 1 sampai dengan PTPN 4 dikonsolidasikan di bawah PTPN 3 sehingga terjadi perubahan nama dari PTP Nusantara 4 Persero menjadi PTP Nusantara 4. Di sini adalah bagian struktur perkebunan Ajamu. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan PKL. Adapun bentuk kegiatan PKL yang dilakukan di PTPN 4 Perkebunan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu sebagai berikut. Yang pertama, pembibitan. Yang kedua, penyemprotan. Yang ketiga, panen. Keempat, pemupukan. Dan kelima, kastrasi TBM. Yang keenam, pengambilan sampel daun. Ketujuh, penyerbukan buatan atau aspol. Dan yang kedelapan, menghitung angka kerapatan panen. Yang pertama adalah pembibitan. Pembibitan tanaman kelapa sawit merupakan kegiatan menumbuhkan dan merawat kecambah hingga menjadi bibit yang siap untuk ditransplanting ke lapangan. Tujuan dari pembibitan tanaman kelapa sawit adalah untuk memastikan secara seksama bahwa bibit yang ditanam di lapangan adalah bibit yang sesuai dengan standar dan prosedur manajemen kebun. Selain itu, diharapkan dapat menghasilkan bibit berkualitas tinggi yang harus tersedia pada saat penyiapan lahan tanam yang telah selesai. Faktor utama di samping jenis tanah dan iklim yang menentukan produksi per hektar adalah kualitas bibit, di mana tanaman kelapa sawit akan dipelihara sampai mencapai 25-30 tahun. Karena itu, jenis dan kualitas bibit menjadi perhatian utama agar tidak mengalami kerugian selama tanaman dibudidayakan di areal perkebunan. Selanjutnya, penyemprotan herbisida. Penyemprotan herbisida dilakukan agar mengurangi jumlah gulma yang ada di seluruh areal tanaman kelapa sawit. Penyemprotan dilakukan agar tidak ada persaingan di antara gulma dan tanaman utama dalam memperoleh unsur hara.
Pada saat penyemprotan dilakukan biasanya menggunakan alat sprayer solo dan knapsack. Herbisida top up dengan dosis 400 cc per hektar. Penyemprotan total dilakukan dengan mengendalikan seluruh gulma yang ada pada areal tanaman. Lebar semprotan ditentukan oleh jenis alat pemercik. Tingkat nozzle diusahakan dengan jarak 30-40 cm dari atas permukaan tanah. Selanjutnya adalah panen. Panen merupakan kegiatan memotong tandan buah segar atau TBS matang panen dari pohon kelapa sawit sampai ke tempat pemungutan hasil atau TPH. Kemudian diikuti dengan pengutipan brondolan, pemotongan pelepah, dan disusun antara pokok dalam barisan. Kriteria matang panen biasanya ditandai dengan terdapat 5 brondolan di sekitar piringan. Brondolan yang kecil ukurannya, brondolan kering atau yang sakit tidak bisa dijadikan dasar kriteria matang panen. Dan selanjutnya adalah pemupukan. Pemupukan di tanaman menghasilkan atau TBM mengacu pada 4T, yaitu tepat jenis, tepat waktu, tepat cara, dan tepat dosis. Sebelum dilakukan pemupukan, dilakukan pengambilan sampel daun yang diambil dari daun ke-17. Sampel daun tersebut diajukan ke Pusat Penelitian Kelapa Sawit atau PPKS untuk memperoleh rekomendasi, dosis, jenis, dan waktu pemupukan. Waktu pemupukan mengacu kepada curah hujan. 2 bulan sebelum aplikasi dilakukan perhitungan kebutuhan pupuk yang mengacu pada rekomendasi tahun sebelumnya. Dan tujuan dari pemupukan ini adalah untuk menambah kecukupan kebutuhan hara yang diterima oleh tanaman sehingga tanaman mampu berproduksi dengan baik. Dan selanjutnya adalah kastrasi. Kastrasi yaitu pembuangan bunga-bunga pertama baik jantan maupun betina serta buah-buah pasir pada tanaman kelapa sawit yang belum siap untuk memasuki masa panen normal. Masa panen normal yaitu memasuki usia 3 tahun sejak mulai tanam. Tujuan dari dilakukan kastrasi adalah untuk memaksimalkan fase vegetatif pada tanaman sehingga tanaman menjadi kokoh pada fase generatif. Selanjutnya adalah pengambilan sampel daun. Pengambilan sampel daun dimulai dari pelepah daun yang telah terbuka lebar dan letak posisi pelepah daun dimulai dari hitungan pertama yang pelepah daunnya telah terbuka lebar dan dihitung ke bawah kelipatan 8. Sedangkan pemilihan pohon kelapa sawit yang akan diambil sampel daunnya dimulai dari pohon ketiga dari depan dan dilanjutkan dengan hitungan pohon nomor 10. Pelepah daun yang diambil dari pohon yang telah ditentukan adalah pelepah daun nomor 17. Dan tujuan dari pengambilan sampel ini adalah untuk dianalisa oleh kantor pusat serta sekaligus untuk mengetahui kekurangan pupuk yang ada di pohon kelapa sawit tersebut. Selanjutnya adalah penyerbukan buatan atau aspal. Tahapan awal dari kegiatan ini yaitu mengambil polen yang terdapat di bunga jantan tanaman kelapa sawit. Jika pada 1 hektar lahan terdapat lebih dari 10 jenjang, maka bunga jantan pada lahan tersebut dapat diambil tetapi harus disisakan 10 janjang bunga jantan pada 1 hektar lahan agar tidak mengganggu proses penyerbukan pada tanaman yang diambil bunga jantan. Pemberian polen pada bunga betina dilakukan pada pagi hari yaitu pukul 7 sampai 11 WIB. Pemberian polen sudah dapat diberikan pada pokok yang telah berumur 2,5 tahun hingga 7 tahun. Pemberian polen dilakukan pada bunga betina yang antesis yaitu bunga betina yang sudah siap untuk dibuahi. Ciri-ciri bunga antesis yaitu berwarna putih kekuning-kuningan dan terdapat lendir pada bunganya. Selanjutnya adalah menghitung AKP atau angka kerapatan panen. Angka kerapatan panen atau AKP atau taksasi produksi adalah suatu perkiraan produksi pada kelapa sawit yang dilakukan untuk memperkirakan produksi 6 bulan
3 bulan dan 1 bulan yang akan datang atau 1 hari sebelum panen. Fungsi taksasi panen adalah untuk memprediksi angka kerapatan panen, menentukan dan mengatur kebutuhan tenaga kerja, menyediakan tenaga kerja, penyediaan sarana transportasi atau angkutan panen. Taksasi panen dilakukan pada tanaman dengan umur yang seragam dilakukan sesuai dengan kebutuhan AKP. Dengan perhitungan AKP menggunakan rumus sebagai berikut. AKP sama dengan jumlah buah matang, jumlah pohon diamati kali 100%. AKP akan digunakan untuk melakukan taksasi produksi. Sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian hasil presentasi PKL saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.